Sotomi. Sotomi, ya. Nah, tadi Bang Penginjil, memang aku marah karena dibilangnya hanya Katolik yang masuk surga, di luar dari Katolik masuk neraka. Iya, termasuk kita dua dong. Ngapain kita ke gereja kalau memang udah kita dibilang masuk neraka? Datanglah aku marah-marah. Itu darahku secara manusia itu ya. Tapi aku minta maaf Bang Pandi. Ya memang aku selalu seperti itu. Maafkan aku. Nah, tapi kan sudah lembut aku. Bagian kedua kan aku udah lembut. Nah, jadi Bang Penginjil, coba kamu tantang dulu si Pendi mengatakan di luar dari Katolik seluruhnya masuk neraka. Dari mana cara masuk surga Katolik? Sementara pastornya aja Satomi. Ratusan anak-anak bocil di Satominya. Bagaimana mau dia mengklaim masuk surga mereka? Coba Penginjil. Apa Penginjil juga Katolik? Saya juga bingung loh. Enggak, saya juga bingung gini toh. Saya juga bingung karena sebenarnya ajaran awalnya mula-mula itu kan sudah ada kata apostolik loh. Atau katolikos, ya kan? Ini kan kita merujuk kepada sejarah dulu. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kata katolikos ini itu kan sudah berdiri awal mula-mulanya, itu kan kata katolikos itu kan sudah ada kan? Lalu kita kembali ke cerita sejarah awal mulanya itu kan Tuhan mendirikan agama itu di atas batu karang itu, cuman diberikan kunci kepada Rasul Petrus. Saya pernah debat sama orang Katolik juga, pernah saya debat, tapi saya juga malah saya juga nggak bisa bantah loh ketika dia bertanya. Saya juga nggak bisa bantah ketika dia bertanya karena memang awal mula-mula itu Yesus mempercayakan kepada Santo Petrus, karena Petrus itu kan rasulnya Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita muncul pada Calvinis, lalu kita kan hanya protes. Kita kan protes. Tapi kalau memang kita mau berbicara secara itu, saya juga kadang nggak bisa bantah sama kayak Elia Miron. Enggak Bang, saya lurusin Bang. Jadi Bu Darni ini kesinggungnya bukan masalah itunya Bang. Tadi saya kan tanya kepada Bang Pebi, bukan Pendi, Bu Darni, Pebi. Kepada Pebi, selain Katolik masuk surga enggak? Bang Pebi jawab, mau Kristen apapun selain Katolik, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, enggak bakal masuk surga. Kata saya, walaupun dia percaya Yesus Tuhan, walaupun dia ngikut, iya betul, selain Katolik gitu. Poinnya di situ Pak, makanya Bu Dani marah itu. Gitu Bang Penginjil. Kalau artinya gini, kalau kita mau berdebat kan, kalau kita mempertanyakan tentang keagamaan Katolik, berarti kita harus merujuk, dan Protestan berarti kita harus merujuk kepada sejarah. Sama juga kayak Islam, kita kalau mau berbicara tentang keagamaan Islam kan kita harus merujuk pada sejarah, kita nggak boleh ambil tengah-tengah. Apakah mereka masuk? Enggak Pak, harusnya gini, Bapak tunjukkan kalau Protestan juga atau Advent juga bakal masuk surga, tunjukkan. Nah di sini diskusi tunjukkan dengan Pak Pebi gitu. Gitu, betul. Kalau kita merujuk pada sejarah, ya saya juga nggak bisa tunjukkan, karena kalau merujuk pada sejarah ya Katolik Apostolik kan dia munculnya dari awal loh, karena dia Katolikos. Bahasa Ibrani-nya kan Katolikos. Oh, berarti narasi Bang Pebi benar kalau kayak gitu. Oh, bukan, karena nggak tahunya Bang Penginjil menjawab. Begini aku menjawab. Memang awalnya memang Santo Petrus yang mendirikan, oke? Lalu kenapa diprotes? Karena pada saat itu di gereja Katolik itu paus itu mengadakan pengampunan dosa, bisa dibayar pakai pengampunan dosa. Diprotes, maka menjadi terpisahlah menjadi Protestan. Jadi Martin Luther tidak setuju dengan pengampunan dosa. Udah bisa dihapus dosa oleh paus. Nah, itu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi berpisahlah menjadi Martin Luther adalah Protestan, adalah kita gereja-gereja. Tetap kita sama dari gereja awal, tetapi kita karena memprotes bahwasanya kita tidak setuju dengan pengampunan dosa boleh diampuni oleh paus gitu. Yang mengampuni dosa hanya Yesus. Itu protesnya Martin Luther.
Jadi kita terpisahlah dari Katolik, menjadilah kita Protestan lah, ada yang Advent, ada yang GKI, ada yang Bethel. Nah, begitu dia. Jadi sekarang, dari mana dasarnya Katolik menjadi penghuni kerajaan surga dibanding seluruh gereja-gereja yang lain? Sementara pastornya aja menusuk bocil-bocil. Apakah itu ajaran Yesus? Dari mana kau bisa mengklaim, Pendi, orang Katolik bisa masuk surga? Sementara Paus pemimpinmu pertama kan Petrus. Paus pertama Iya. Petrus. Iya. Ya, pegang kunci surga. Ya, aku kan dekat Yang sama pegang kunci surga. Tapi kalau jemaatnya itu juga pembangkang, gimana mau masuk surga? Ada rupanya Rasul terus menyuruh mengawini, menusuk bocil-bocil, apalagi laki-laki ke laki-laki pula. Yang penting aku kan enggak. Apa? Yang penting kan aku enggak. Makanya kau Yang otak penting kau kan itu aku udah samplek. Biar kau tahu itu. Perlu kau memang ditenggelamkan kau ke laut yang paling dalam. Ajaranmu aja udah samplek. Itu penginjil, makanya aku ngamuk. Orang-orang yang kayak gini perlu dibasmi. Orang yang muslim aja nggak ngamuk kok. Aku ngomong muslim masuk neraka, yang masuk surga cuma Katolik aja. Mereka pada nggak ngamuk kok, ibu kok santai. Karena di muslim nggak ngerti bagaimana ajaran Kristen. Itulah makanya kita. Sebenarnya gini loh, sebenarnya kita sesama Kristen nggak boleh lah kita saling bantah atau gini. Kita ambil jalan tengahnya aja. Memang kalau kita mau berbicara juga, memang Katolik kan dia ajaran mula-mulanya kan terdiri ajaran mula-mula kan yang diwahyukan dalam Alkitab itu cuman Katolik. Memang sih, kita juga akui bahwa karena di Israel saja nggak tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat apa itu kan semua pada di dalam gereja Katolik loh. Nah, hanya artinya kita kalau mau berbicara tentang ketuhanan itu ya Tuhan Kristen sama Tuhan Katolik ya sama. Kalau tentang sama Tuhan Yesus, betul. Di situ aku marah penginjil, masa dibilangnya di luar dari Katolik masuk neraka. Protestan masuk neraka, Advent masuk neraka. Dalilnya di mana? Yesus saja nggak berkata seperti itu. Kita kan awalnya juga dari situ datangnya, tapi karena pemimpin kita tidak mau ikut dengan ajaran Paus, bahwasanya mengampuni dosa hanya Paus yang bisa mengampuni dosa. Itu yang diprotes, maka kita terpisah. Makanya kita Kristen Advent, Protestan dan yang lain-lain, mana ada kita mengakui bahwasanya pendeta kita bisa mengampuni dosa? Hanya di Katolik ini. Ajaran mana itu? Ada rupanya Petrus seperti itu, bisa mengampuni dosa. Selain Yesus tidak bisa ada mengampuni dosa. Itu yang maka kita terpisah. Gitu loh. Silakan. Jadi ginilah, mau saya tuh ginilah, daripada kita saling menyudutkan antara Katolik, antara Protestan atau pokoknya Protestan ini kan umum, Katolik kan satu. Inilah daripada kita saling menyudutkan satu sama dengan yang lain, marilah kita sama-sama berikan kebenaran Injil Alkitab kita sesuai dengan ajaran apa yang telah Tuhan berikan. Iya, betul. Enggak gitu Bang. Kalau menurut Katolik, ajaran selain Katolik itu semua ya itu sesat, makanya masuk neraka. Menurut Katolik ya, ini bukan menurut Bang Pebi, menurut Katolik Bang. Nah, harusnya Abang saling menunjukkan ini loh di Protestan yang benar, bukan di Katolik loh. Nah, Buddha juga sama. Ini loh di Advent yang benar loh, bukan di Katolik itu loh. Kalau kita merujuk kepada ayat Alkitab, tidak ada kalau Alkitab itu mengatakan bahwa Protestan Katolik masuk surga lalu Protestan ke neraka, nggak ada. Nggak ada. Ya terus kenapa ada banyak, nggak satu aja? Misalkan Advent aja, Kristen Advent, udah Kristen Advent semuanya. Iya. Itu kan mungkin dia masing-masing. Saya juga artinya gini, kalau kita berbicara tentang sejarah kayak gitu kan saya juga kadang nggak terlalu paham juga sih. Tapi kan ujungnya ini saling mengklaim Pak. Surga itu milik siapa? Ujungnya gitu loh, saling mengklaim. Betul Kak Budani? Kalau surga itu bagi dua orang Kristen. Bagi dua aja surganya, bagi dua. Ya, kalau milik ya milik orang Kristen. Karena orang Kristen percaya bahwa ajaran yang kita ajarkan itu penting, kita harus mengajarkan ajaran. Iya, itu menurut gini loh Bang. Itu menurut Kristen, surga milik Kristen. Tapi menurut Katolik tadi, kalian nggak masuk surga, masuk neraka. Itu Budani, itu yang sedang
Komplit. Tuh, Malah tuh begini loh, penginjil. malah gini. Bentar aku ngomong dulu, bentar. Penginjil, aku ngomong dulu. Penginjil ngomong surganya itu punya Kristen, ya kan? Aku nggak marah, Bang Kian Santang nggak marah, nggak marah. Santai-santai aja, mau milik Kristen kayak mau apa, diklaim terserah. Bu Darmi kok marah-marah, santai Bu. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Nah, Penginjil itu ngomong, ya kan? Host, aku izin turun host. Surga milik Kristen, Bang Baal, Bang Kian Santang nggak marah tuh, biasa aja. Karena apa? Kok marah? Karena Apa? mereka ini mau menonton kita supaya kita ribut. Nah, ya makanya kita nggak usah marah, lah, santai. Enggak gitu, Bu Dani, Gitu. konsepnya enggak gitu. Ya, Ya, jangan sih, salah benar pandang. aja. Enggak gitu Iya, konsepnya. Buktinya, Alang, Bang kalau Kian Santang dibuka nggak marah hatimu tuh. pasti betul. Ya kan? Nanti baru Bang Kian ditaruh Santang- ke YouTube. Dengar dulu Bang Pendi. Nanti dibuat Bang Sekian Santang lah di YouTube. Oh, Darni ngamuk kepada Katolik. Oh iya, kalau Katolik itu pasti. mengatakan. Iya, pasti kalau gitu itu nanti. pasti. Nah, Pasti itu. kalau itu. Jadi, Pak Kian Makanya Santang, kita, jadi gini kawan-kawan. tagline-nya Bu Darmi ngamuk, kalau aku apa tuh? Kalau tagline-nya Bu Darmi ngamuk, kalau Begini Bang Pep, aku ngamuk karena abang itu nggak sayang sama kami Kristen yang lain. Abang bilang bahwasanya yang masuk surga itu hanya Katolik. Di luar ya, Katolik semua masuk ya, neraka. Islam, Buddha, Hindu, Kristen kan? Bener kan? Bisa Ya, saran saya gini Bu Dani, izin Bu Dani, supaya Bu Dani masuk surga harus masuk Katolik. Aman kok, gampang kok. Enggak, Katolik itu tidak dengar. Sebentar. Kenapa kami? Aku izin turun host. Katolik? Terima kasih. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya, Bang Bal. Dengar teman-teman, kenapa kami Advent berpisah dari Katolik? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang keempat, tidak menguduskan hari Sabat. Mana mungkin nanti kita dibawa ke surga? Yesus berkata, yang masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Menuruti 10 hukumnya. Katolik mana ada? Ditukar malahan 10 hukum. Digeser menjadi menguduskan hari Minggu. Mana mungkin masuk surga? Makanya kami Advent menyingkir dari situ. Makanya kami Advent tetap mengikuti setia kepada hukum itu. Gitu. Jadi Protestan yang lain kenapa menyingkir dari Katolik? Enggak mau mereka menyetujui paus yang bisa mengampuni dosa. Karena yang mengampuni dosa hanya siapa? Tuhan Yesus. Itu makanya Protestan yang lain keluar dari Katolik. Gitu, Tapi teman-teman. persoalannya gini, Bu Derni, Ya. Advent atau Protestan itu lahir dari rahimnya Katolik. Itu poin. Ya kan? Artinya, secara rasional, secara sejarah, Protestan Martin Luther ini baru muncul di abad 16, yang kemudian Iya. memecah menjadi beribu-ribu denot. Salah satunya Iya. Advent. Advent Yes. itu punya nabi namanya Ellen G. White, ya kan? Betul. Kalau kita belajar sejarah lagi gitu kan, artinya apa? Ellen G. White kemudian Martin Luther itu bagian dari Katolik. Sedangkan Iya, Protestan ini belum tentu jelas gitu kan siapa leadernya. Sedangkan Katolik punya leader gitu kan, yaitu Vatikan. Kalau Protestan kan nggak punya leader. Jadi ada kebingungan sebetulnya di sini. Kalau kita belajar, kalau kita Enggak, belajar sejarah loh. historis, enggak Tidak ada kebingungan, Bu. bingung. Lor, begini ya. Kalau sudah pemimpin kita itu melenceng, apakah masih kita ikuti? Sudah keluar dari doktrin hukum Elohim, apa kita masih di situ? Persoalannya Kan enggak. berarti persoalannya Ibu adalah basic pondasinya tuh nggak kuat gitu kan, karena Iya, leadernya nggak ada. yang penting pemimpin paus itu sudah menggeser hukum hari Sabat, hukum keempat menjadi hari Minggu. Sementara Arti- hukum hari Sabat itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Maka kita Advent keluar. Tapi Tuhan kami kan tetap Tuhan Yesus. Nantilah Tuhan Yesus yang memberikan penghakiman. Jadi kita sesama ini manusia di bawah, di bumi, nggak boleh saling menuduh. Tapi sesuaikah kita dengan doktrin hukum Elohim? Itulah kebenaran. Walaupun dia apa agamanya, walaupun dia Advent, HKBP, walaupun dia GKI, Betel, apapun itu, kalau sesuai dia sesuai dengan hukum Elohim, berarti itulah kebenaran. Ya berarti bukan itu apa namanya adalah sempalan Protestan adalah sempalan dari tidak Katolik gitu kan kalau kita bicara. Kemudian sempalan Protestan itu memecah lagi ribuan denom, salah satunya Advent, Calvinis ya kan. Kemudian reformasi dan sebagainya seperti itu kan. Berarti tidak ada makanya betul kata salah satu lembaga Biblikos ya kan, dokter siapa lupa namanya, bahwasanya rata-rata
denom-denom ini mengaku dia sebagai orang yang paling bagus, paling kuat denomnya. Tetapi semua bidat gitu kan. Termasuk Advent juga bidat. Maka yang tidak bidat adalah cuma Katolik saja satu, karena dia sebagai sumber utama dari Protestan awal gitu, Protestan awal. Kalau kita belajar sejarah, artinya Pak, Protestan ini adalah bidat dari Katolik. Yang kemudian denom-denom itu adalah bidat-bidat semua, sesat semua gitu kan. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja, gitu budaya Hermi. Iya, nggak apa-apa kalian bilang Advent bidat. Yang penting Yesus tidak mengatakan kami bidat. Advent itu masih tetap setia kepada 10 hukum. Jadi kalaupun orang mengatakan kami bidat, ya silakan saja, nggak apa-apa. Yang jelas kami maju di dalam hukum Tuhan. Kami maju masih di dalam rambu-rambu yang diberikan oleh Elohim itu. Ya nggak apa-apa. Kalau manusia toh juga Yesus nanti hakim yang adil. Dia yang menentukan kelak. Makanya kelak kenapa diusir orang Kristen? Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Yaitu yang merubah hukum, apalagi menghilangkan 10 hukum, makin dicampakkan ke api neraka. Itulah syarat-syarat masuk surga. Bukan Katolik yang membuat syarat-syarat masuk surga, tetapi Yesus itu sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 24. Gitu. Kami tidak apa-apa dibilang bidat. Jadi, yang Bu, penting kalau- kami tidak keluar tapi- dari peraturan Elohim. Nah itu. Tadi maki-maki orang tuh termasuk hukum Tuhan nggak tuh tadi? Itu Maki-maki tadi kan orang tadi. secara manusia. Intermezzo, intermezzo. Bang, itu intermezzo bang, maki-maki orang. Intermezzo aja. Itu nggak termasuk Mantap, hukum mantap, Bang. Tuhan. Mantap, Itu Jadi salah, Bu Dermi salah. juga Bang. melawan hukum Tuhan. Iya, itu salah. Kan cepat-cepat aku minta maaf, maafkan aku bang. Itu tadi itu jiwa-jiwa pembelaanku kepada agama kita, ya Kalau supaya agama, kita kalau itu. Yesus nggak perlu dibela kok. Kalau aku Yesus nggak perlu dibela. Justru kita yang minta bela dia. Inter masuk dari mana jalannya sampai Bang Nugroho terkencing-kencing, gimana sih? Makanya ditanya maki-maki termasuk hukum Tuhan apa tidak? Soalnya kan kalau Katolik itu kan melenceng dari hukum Tuhan, ya kan? Bang Pendi, Yesus juga marah loh di bait Allah karena apa? Mereka berjualan di bait Allah. Dicampakkan semua, merpati sampai rugi orang Yahudi pada saat itu. Saya pun begitu sekarang. Saya sama seperti Yesus Ya. membela kebenaran. Ya. Yesus juga Kita marah harus- kok. Semua tuh harus kita ambil baiknya Bu. Yang jelek-jelek kita nggak usah ambil. Yang Itulah. jelek-jelek harus dikeluarkan. Contoh seperti Katolik tadi. Kenapa ada pastor-pastor itu? Kau coba pikirkan. Disodomi anak laki-laki. Makanya ditinggalkan. woi. Santomi. Lalap. Disantomi coba. Itu kau bilang masuk surga Bang Pendi. Tobat kau Bang, tobat. Gimana caranya itu menyusupkan itu ke dalam duburnya laki-laki anak kecil itu coba? Mungkin itu oknum, Bu Dani. Itu oknum. Rata-rata loh, ratusan pastor itu, ratusan. Itu mau dibilang Coba Bang Pendi dibantah ini Bang masuk Febi, surga. betul nggak itu Bang Febi? Di situ yang mau kusangkal Bang Males. Pendi ini. Males. Coba. Enggak berani dia kalau ngomong malas kan? berarti benar itu kebuktian Bu Dani ngomong ada data berarti itu. Makanya jangan Ya. berani mengatakan orang Katolik masuk surga, orang Advent masuk surga. Oh nggak boleh seperti itu. Kita semua. Tapi jangan-jangan berhak Bang masuk Febi surga. juga korban loh, jangan-jangan ya, Entah jangan-jangan. pun Bang Pebi kayak gitu juga dari gayanya aku lihat. Pasti ya. Entah pun gitu juga. Gitu. Jadi kami di gereja Advent nggak ada pendeta kami seperti itu. Orang ada ditulis kok di Alkitab. Kisah berapa itu? Kisah para Rasul 9 ayat 6 sampai seterusnya. Yang seperti itu tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Dari mana Katolik masuk surga? Segitu pastornya menyeluruh. Makanya sekarang di luar negeri ditinggalkan itu semua gereja. Karena apa? Gara-gara kelakuannya mereka. Jadi kena semua gereja. Padahal tidak seperti itu. Itu yang mau Kayak di kita Prancis tinggalkan. ya Bu yang Dani, seperti di itu. Prancis kan puluhan ribu tuh. Yes, coba bayangkan. Di mana otaknya itu? Digitukannya anak laki-laki umur-umur 7 tahun. Coba bayangkan itu. Kalau aku jadi Islam itu udah habis kalian. Ku sapu bersih dari Indonesia ini. Nah itu. Gitu, jangan. Jadi perubahan itu. Jangan kita seluruh umat organisasi mengatakan kami Advent yang masuk surga. Oh tidak boleh. Kami Katolik masuk surga. Jangan. Sesuaikah kita dengan peraturan Yesus? Supaya jangan dienyahkan kita. Ada kan dalilnya?
Bukan Darnik mengatakan, bukan pendeta yang mengatakan. Yesus, Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Gitu kawan-kawan. Kasihan kan umat Kristen yang lain. Begitu. Jadi kita saling mengajak. Tambah lagi nih Bu Derni. Kan tadi kan sudah saya katakan bahwasanya Protestan itu adalah bidat dari Katolik ya, dari bentukan reformasi Martin Luther di abad ke-16. Nah, di mana salah satunya Advent sebagai salah satu denom pecahan dari Katolik tersebut, ada 50 ribuan denom. Nah, salah satu di mana 50 ribu denom ini dikatakan sebagai ajaran bidat atau sesat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas oleh Kristen mula-mula gitu kan, Kristen awal. Nah, pertanyaan saya adalah, jikalau itu dikatakan bidat, otomatis apapun yang dilakukan oleh Bu Darni itu semuanya sia-sia gitu. Namanya bidat itu sia-sia Bu Darni. Karena yang kedua adalah Bu Darni tidak punya leader, pemimpin pada saat menentukan hal-hal yang terkait tentang aturan-aturan hukum di dalam gereja. Karena apa? Karena tidak legalitasnya seorang pendeta dari Protestan tidak punya wewenang kuat gitu kan. Makanya wajar saja terjadi banyak sekali pecah denom karena tidak jelas, tidak ada punya leader, tidak punya pemimpin di situ. Beda dengan Katolik, dia tegak lurus dengan aturan, ya kan? Artinya kalau orang bidat sesat, otomatis apapun yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sia-sia, perbuatan sia-sia. Itu clear Bu Derni. Lanjut. Aku ya, tapi nggak apa-apa kalian bilang bidat. Yang jelas ajaran Advent masih tetap setia kepada hukum Elohim. Kami belum melanggar, kami belum keluar dari 10 hukum. Karena Yesus berkata di dalam, bentar ya, ambil data. Nih, di dalam hukum, di dalam Wahyu 11 ayat 19, 10 hukum itu sekarang berada di kerajaan surga. Maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian ini 10 hukum di dalamnya, di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-geru dan gempa bumi dan hujan es. Jadi sekarang terpampang 10 hukum itu di bait suci kerajaan surga. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. 10 hukum tadi. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa yang berkata aku mengenal Elohim tetapi ia tidak menuruti 10 hukum, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam gereja Masihi Advent hari ke-7 masih setia dengan perintah Elohim, di dalamnya ada kebenaran. Tetapi kalau di dalam gereja Advent tidak ada 10 hukum, di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di Katolik apakah sudah ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di Protestan apakah di situ ajarannya ada 10 hukum? Berarti di situ adalah kebenaran. Di mana lagi? Di Betel. Apakah di ajaran Betel itu ada 10 hukum? Di situ ada kebenaran. Itu syaratnya bahwa dia adalah umat Tuhan. Yang tidak menuruti 10 hukum, di situ tidak ada kebenaran. Itu kata Yohanes. Yohanes itu Rasul Yesus, bukan Darnik yang Bu bicara. Dani, maaf saya potong Bu Dani. Kalau Silakan. gitu, Katolik termasuk nggak masuk surga juga dong. Kenapa? Nggak mengikuti 10 hukum. Katolik mau bikin patung-patung loh di gereja. Nah itu, hukum Ayo. kedua, jangan membuat Aku nggak bagimu marah, kan? patung. Nah, aku nggak marah, Jangan kan, Bang? Aku membuat santai aja, kan? bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepadanya. Di gereja Masihi Advent hari ke-7 diharamkan ada patung, apalagi dicium. Bang Pebi, Bang Pebi ngerasa nggak bahwa Bang Pebi ini menyembah patung, menyembah berhala? Kalau berhala enggak ya, kita cuma menghormati patung aja. Nah, itu Bu Dani, ada Ya patung nggak apa-apa. tuh. Itu aku nggak berani kan berhak menyalahi menghakimi. hukum Taurat. Ya, Kopil, kalau kan kalau hukumnya. mereka menuruti 10 hukum, di dalamnya ada kebenaran, kata 1 Yohanes 2 ayat 3. Loh, Ya. ini kan udah gugur, udah ada patung. Ya, ada patung, ya tanya aja mereka. Saya tidak berhak menghakimi itu. Jadi aku masuk surga enggak nih, Bu? Enggak, Ya, masuk bukan neraka. bukan Nggak, saya aku Tuhan, nggak apa-apa. Bapak. Enggak apa-apa, Nggak, enggak aku apa-apa. Tuhan. Nggak, kalau menurut Advent aku masuk surga enggak nih? Aku nggak berani bicara, nggak aku menentukan. Yang penting mari kita setia dengan perintahnya agar Bu kita Dani nanti juga pintar disambut. kalau kayak gitu. Bukan pelin-pelan. Kita nggak boleh karena katanya kita nggak boleh menghakimi sesama kita, kata Yesus.
Kita hanya berhak untuk mengabarkan Injil. Bagi yang mau mendengarkan silakan. Nggak Mau berani tidak Bu juga Dani, silakan. nggak berani ngomong dia masuk neraka, nggak berani. Marah Tuhan, aku menghakimi. Nggak boleh. Bukan menghakimi, kan nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, biarlah. Makanya nanti Yesus mengatakan, "Enyahlah kau dari hadapanku." Karena engkau tidak berarti melakukan termasuk diusir tuh kehendak nanti Pak Bapakku. Pebi itu. Diusir. Nah, itu. Aku Jadi diusir. supaya kita Nggak apa. Diusir. Wah, parah ini. Jadi supaya kita tidak termasuk diusir nanti. Jadi gitu kawan-kawan, supaya kita tidak menjadi terdaftar diusir nanti, kita mulai hari ini mari kita bertobat. Kita ikuti hukum-hukumnya. Jangan malu. Sudah nenek moyang kita di sana, tapi di sana selalu menggeser hukum-hukum. Tinggalkan. Kalau sudah ada pekabaran mengatakan di tempat yang benar, ikutin yang benar itu. Itu menurutku ya. Silakan kawan-kawan. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Bu Darni tadi. Kalau kita bicara konteks sejarah Martin Luther, saya lebih ke sejarah aja Bu Darni, biar tahu gitu kan para netizen. Kenapa saya membela Katolik dibandingkan Protestan gitu kan? Karena memang Protestan inilah bagian dari reformasi gereja, salah satunya Martin Luther abad ke-16, di mana yang ditekankan oleh Martin Luther adalah ada 3 sola, yaitu sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Nah, pernyataan yang menarik adalah poin kedua, hanya iman, kata Martin Luther, yaitu sola fide, ya kan? Jadi ajaran hanya iman, makanya wajar kalau teman-teman Oten, terutama yang pengikut Martin Luther yang denomnya 50.000 itu rata-rata ikut dengan ajaran Martin Luther, yaitu dogma imani saja. Itu poin utamanya. Karena apa? Dogma imani saja itu adalah ajaran dari Paulus kalau kita belajar sejarah. Tapi ini tidak mungkin diajarkan oleh para pendeta, oleh gereja, karena ini hanya di level sekolah tinggi teologi yang belajar, ya. Jadi hanya iman saja, jadi tanpa perbuatan. Itu kata Paulus yang kemudian diterjemahkan oleh Martin Luther yang menjadi trisola namanya, 3 sola, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Jadi artinya apa? Bu Darni tetap aja mengikut Martin Luther, hanya modal doktrin imani saja yang mengutip pada Bible Alkitab, dan juga menjadi sola terakhir gitu kan. Nah, itu poin-poinnya. Artinya memang Protestan itu rata-rata mengikuti doktrin imani saja yang dibangun oleh Paulus sampai sekarang. Lanjut, terima kasih. Dan ini berbeda dengan konsep dari Katolik. Ya, jadi gitu sebagai edukasi bagi teman-teman netizen. Iya. Aku ya. Baiklah. Ya, bentar. Ini juga ada perwakilan dari Protestan nih. Jadi ada Katolik, Protestan, sama Advent nih. Bang Hermawan. Salam, selamat pagi Bang Hermawan. Kalau Kristen Pak, Protestan, Kristen, udah gitu aja. Kristen dan Protestan. Katolik Pak, berbeda Pak. Karena Ya, Kristen beda. itu Protestan, Pentakosta, Injili, itu Pak. Jadi Katolik, Loh, Kristen. Kok Bu Darni nggak Berbeda. kesebut Advent? Wah, anak tiri, Bu Darni anak tiri. Parah ini. Advent itu Nggak Kristen, disebut. maksudnya dia kan adalah garis besar. Jadi Katolik tenang. Gitu Pak. Jadi jangan Protestan Pak, berbeda ya. Kita Kristen dan Katolik itu aja. Monggo lanjut. Kristen dan Katolik. Menurut Katolik tadi bahwa selain Katolik akan masuk neraka, Pak. Itu mau Advent, salah mau besar, Protestan, Pak. mau apapun. Termasuk Islam Di luar juga. Kristen Termasuk tidak Islam. ada keselamatan. Di luar Kristus Pak, bukan di luar Katolik. Nah, ada lagi, coba dibantah Pak Pebi. Ya kalau aku nggak bantah ya. Kalau Katolik kan memang Petrus pemegang kunci surga. Ya itu aja sudah. Di Bible kan ada. Paus pertama Petrus, itu aja. Ya kalau yang lain ngomong masuk surga ya nggak apa-apa juga. Namanya kecap nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Kecap. Iya. Wih, kecap. Iya. Memang Kecap Petrus. nomor 1. Iya, memang Petrus memegang pintu kerajaan surga. Tapi Petrus apa menginginkan kejahatan-kejahatan dilakukan di jemaat-jemaatnya? Kan tidak kan? Nah, ini yang diluruskan Martin Luther, makanya ada Protestan. Nah, itu. Jadi jangan salah loh Bang Pebi. Itu tadi seperti yang saya bilang. Nah, Petrus pemegang kunci kerajaan surga, yes, karena dia adalah murid Yesus yang sejati.
ya, dia muridnya. Nah, sekarang Petrus apa melanggar hukum-hukum yang dikatakan Yesus? Kan tidak. Paulus saja mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Mana ada diperbolehkan Paulus, pendeta itu atau pastor itu bisa menyucuk bocil tadi? Enggak ada kan? Pendeta, pendeta iya. ada ya nyucuk bocil. Pendeta. Maksudku mana ada pendeta yang seperti itu? Kalaupun ada, itu pribadi. Tapi kalau di Katolik menyeluruh rata-rata di sana. Di mana itu? Di luar negeri. Bukan pribadi ya? Makanya Bukan sekarang pribadi ya? ditinggalkan gereja Katolik kan? Mungkin Ditinggalkan Bu Darni itu mungkin oknum. Enggak dong, Menyeluruh, oknum. Bang. Orang udah Menyeluruh. petingginya kok seperti itu. Oh, menyeluruh. Waduh, jangan-jangan Pak Pebi ini bekas juga nih, mantan. Kurasa mungkin. Parah ini. Ini parah. Aduh. Coba periksa dulu Pak Pebi, periksa dulu. Masih bagus nih. Masih aman apa enggak ya? Masih aman apa enggak ya? Gitu. Itu Tapi kalau wajib Advent berarti nggak ya. boleh ngerokok juga ya, Bu Dami. Advent nggak boleh ngerokok ya. Kalau Enggak, ada enggak. temen tuh Advent rokok nggak boleh, tatonan nggak boleh ya, kayaknya ya. Tapi Iya, Pak Pebi, saya masih penasaran, itu rasanya nikmat nggak itu? Ada deh, nanti aku DM Pak Kian. Nanti aku DM. Ih, Aku mampus harus kita. DM, aku harus DM. Aduh. Nanti aku DM. Tenang. Saya mau tanya, memang kenyataannya Kristen dan Katolik itu berbeda, Pak Febi. Ya memang ya beda emang. Ya, berbeda. Bukan sesat, menyesatkan, bukan salah menyalahkan loh ya. Karena untuk apa namanya, kan saya dari Kristen Injili ya, kan saya juga terus terang Katolik pun juga masuk dalam sejarah gereja, dan itu Paus juga ada yang berjasa. Tapi sorry Pak, itu Petrus itu bukan Paus pertama Pak. Karena Petrus itu kan menikah. Yang kedua, dia tidak bertahta di Roma. Itu. Jadi memang, tapi tidak masalah ya, karena memang itu masalah keyakinan. Ya, terus Bapak kaminya pun berbeda, Pak. Oh iya, Bapak kami berbeda. Jadi ada 10 poin. Ya, saya bersyukur Pak Febi ini Katolik moderat. Wah, kalau enggak saya sudah dimaki-maki, Pak. Kita kan ada yang di dalam sejarah dan di Alkitab. Terus terang itu, Pak Kian Santang ya, supaya kita menerima perbedaan ya. Kalau kita hanya menerima persamaan kan kita nanti pacaran Pak, kan ya bahaya mana. Pacaran ya. Ya, shalom Ya. Pak Febi. Ya, monggo. Ya, Kalau bukan dari ST Yudas Protestan, ini Bu, ya. Muslim Saya apa dari Kristen? Injili, Bu. ST Yudas Iya. Kristen, Protestan, Bang. Protestan ya. Protestan nih, ada Protestan lagi nih. Kata Pak Pebi tadi, selain Katolik, mau Protestan, Islam, Hindu, Buddha itu masuk neraka semuanya. Ya, salah itu ya. Jadi mereka memang lain di bibir, lain kelakuan ya. Bilangnya gak boleh menikah, tapi pausnya pilih kan. Ya, punya anak haram, kan begitu. Waduh, Ya Iya, memang ada memang. di Paus paus yang berapa tuh ya? paus Keberapa tuh ya? Alex 6 ya, anak punya Yang nomor anak. berapa tuh ya? Memang ada ya. maksudnya itu anak hasil gotong royong Iya. apa anak hasil kumpul kebo? Enggak, dia anak ya. Cesare Borgia itu ya. Itu yang masuk surga, kayak gitu masuk surga. Wah, parah ini. Mungkin Pak Yudas. Aduh. Mungkin Pak Bang Pe. jangan diobral Pak. Ini jangan diobral Pak. Ini ya. Pagi Karena memang tempe, ada, pagi tahu, sore tempe ya. Tahu Jangan Pak Yudas. Pak Yudas. dulunya, Pak Yudas. Enggak apa-apa Bang Hermawan, kita buka-buka di sini. Jangan. Gini teman-teman ya gini. Ya, memang dalam lain. gereja- Jadi Jangan, Katolik Pak ini Yudas. mengajarkan Pak Yudas. Injil yang lain, maka sesuai dengan Galatia Kita tidak boleh 1:9. menyesatkan Pak Yudas. Kita berbeda betul. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita dengerin Pak aja. Hermawan. Kita kan cuma Hermawan, dengerin, nggak enggak apa-apa. capek. Iya. Yang capek kan yang Ini ngomong. Pak Yudas. Tidak baik itu Pak. Protestan kok bela Katolik gimana? Ya. Iya. Jangan sampai itu. Ya, Wah, karena Enggak memang apa-apa, enggak abu-abu apa-apa. nih. Kita Itu dengerin memang aja. Kita dengerin juga aja. berjasa Pak. Jadi kan jemaat Nah, mula-mula kita itu dengerin kan aja. dari Yerusalem. Memang Iya, ada kemunduran bentar Pak gereja. Hermawan, ini kasih kesempatan dulu Pak ST Yudas ini, kasih kesempatan. Biar dia ngomong aja. Kan yang capek Iya. kan ngomong, Pak. Kalau yang Iya. dengar kan enggak capek. Cuma Ya, dengerin biarin aja. ngomong. Gini ya, mereka itu berubah-ubah. Dulu pagi tahu, sore tempe ya. Sebelum tahun 1963 itu Katolik melarang kremasi ya. Jadi jenazah itu gak boleh dikremasi.
Tapi setelah tahun 1963 itu sudah diperbolehkan. Jadi berubah-ubah kan ajarannya. Kemudian sesuai dengan ayat Alkitab itu orang-orang pemburit ya, kaum-kaum pelangi itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tahun 2023 Desember mendiang Paus Fransiskus itu mengeluarkan dokumen Fiducia Supplicans yang membolehkan kaum pelangi itu diberkati. Nah, berarti Protestan berarti tidak mengizinkan gay itu dinikahkan di gereja. nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Kalau ada yang begitu itu berarti Katolik. Boleh aku jawab masalah itu? Boleh aku jawab? Boleh. silakan. Kalau cuma memberkati itu nggak apa-apa. Ini Nah, Pak. koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Yang jelas, Memperbolehkan kalau itu. bentar. Kalau Katolik tuh syarat pernikahan adalah sakramen perkawinan, ya kan? Jadi mereka itu diberkati tapi nggak pakai sakramen perkawinan, gitu. Iya. Loh, kok bisa gitu? Tidak diberkati, dihancurkan Sodom Gomora itu. Kalian Iya, dibom Sodom Ya, dan kalau Gomora Paus, oleh Elohim. Paus memberkati itu cuma memberkati aja, tidak pakai sakramen perkawinan. Jadi perkawinan mereka tidak dicatat sampai Vatikan. Diberkati pun, aduh, udah melanggar Kalau hukum diberkati itu. nggak tercatat. Ya makanya Itu, kalau Bapak. Katolik itu kan hukumnya yang bikin kan manusia juga, ya kadang berubah-ubah lah. Bang Pep bilang masuk surga, yang kayak gitu, Ya, namanya kita nomor orang yang satu, Bu kawin Darmi. laki-laki sama laki-laki. Kalau cuma berbuat aja nggak apa-apa kan, koruptor aja diberkati nggak apa-apa. Udah Yang jelas kalau ditulis di pernikahan, dalam 1 kalau Korintus pernikahan berapa di ya? Katolik itu 9 harus ada ayat 6 sakramen perkawinan. sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tuh. Biar kita jangan mengumbar aib, Bu. Jadi kalau berbeda memang, tapi Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Kita Hermawan. santai. Kita Aduh, santai aja. Bang Hermawan. Kita Yang membahas panas, yang lainnya yang aja, Bu. panas yang ngumbar. Udah Ya, biarin kalau Bang kita Hermawan, santai. biarin Biasa dulu tak Bang Ya, Hermawan. yang panas yang ngumbar. Yang panas yang ngumbar. Kalau kita santai aja. Enggak, ini kan Bu Dir enggak boleh gitu, Bu. Karena ada dendam pribadi, saya tahu, Bu. Ya sejarah gereja saya komplit itu. Oh, Bu Dani ada dendam, Bu Dani. Wah, Iya pantes dong. dia marah-marah, Bu Dani ada Enggak lah, dendam. apa dendam? menyerang Enggak ada. Protestan, Enggak boleh Protestan dendam. menyerang Katolik. Dan itu kan saya sih tidak setuju ya. Itu tapi menerima, tapi jangan gitu, Pak. Hermawan, Ya, baik, kamu Pak. mau baca nggak Galatia 4 ayat 16? Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ini loh, Pak. Udah. Kita itu sesama malah Kristen aneh. Protestan jangan ribut. Oke, udah. Udah Iya, selesai. nggak perlu. Kita Nggak usah, malah nggak. ini aja ya. Bu Dani bukan Istilahnya Protestan, Bu Dani Advent Bu Dani bukan Iya, Protestan. Advent Protestan bisa sama itu. Enggak, itu nanti kalau Advent, kalau cari celah saya bisa. Kenapa Advent enggak boleh minum teh? Kan gini-gini, wah nanti kan jadi. Aja. Coba. Jangan. Jangan ajar Bang, jangan. Itu untuk kesehatan itu. Supaya kita sehat. Itu Nggak boleh masalah, itu mabuk. hal-hal yang sekunder sih ya. Saya Iya. pikir Advent juga saya pernah masuk ke room Advent, pernah diskusi ya. Mereka udah ada banyak perubahan ke arah yang lebih bagus. Iya. Jadi saya pikir Advent masih oke lah dibanding Masih lurus. Itu Tapi udah- nggak boleh ku bilang hanya Advent masuk surga, nggak boleh. Enggak. Iya kan, kawan-kawan? Iya, gitu. Tapi ada Coba bentar Bang, saya penasaran dengan iman tadi. Protestan yang paling betul ada, Bu. Jadi itu kan Bentar Bang Hermawan, saya penasaran tadi Bang ST Judas yang mengatakan Katolik yang mengesahkan yang memberkati perkawinan sesama jenis ya gay ya. Itu mungkin karena nggak mau kehilangan jemaat atau gimana itu Bang? Saya, maksudnya. Kalau kita kehilangan jemaat nggak masalah, orang jadi Katolik aja susah. Oh, menurut Pak Kita ST nggak ada Judas gimana? perpuluhan, nggak ada Ya, masalah. itu sebenarnya kenapa muncul dokumen ini? Itu karena di Jerman itu mereka Katolik di situ ya sudah sangat liberal ya. Jadi mereka udah bukan memberkati apa pasangan-pasangan yang sejenis itu,
Mereka juga mau mengangkat wanita sebagai imam, ya. Pokoknya mereka itu udah sangat liberal lah. Jadi Jerman ya salah satu termasuk Amerika salah satu negara yang menghasilkan Peter Pence ya, yang memberikan sumbangan ke Vatikan itu termasuk jumlahnya paling besar. Makanya selama mereka masih taat pada Paus, masih mengakui Paus, nggak akan diekskomunikasi mereka itu. Jadi ujung-ujungnya ada hal-hal duit juga kan. Jadi mereka diakomodir, dikatakan memang nggak boleh secara sakramen ya, pernikahan nggak boleh secara sakramen. Jadi pemberkatan itu ya nggak boleh pakaian pengantin, liturginya seperti sakramen pernikahan. Tapi ya it's okay. Di Amerika itu sudah seperti di Lexington ya, pasangan yang sudah 22 tahun menikah itu mereka datang dan diberkati sama pastor di situ. Banyak kok di video-video saya ada kok. Jadi sesama pastor juga bisa nikah, kawin ya? Mereka nggak perlu nikah, Mas, bebas kan? Kalau kita baca bukunya Frederick Martel, In the Closet of the Vatican, itu dia mengatakan bahwa 80% pastor-pastor itu gay. 80%. Syukur Ya. Astaga naga. Iya, tapi ya Itu, tapi gini ya, itu antikristus itu memang dari kalangan Kristen, Pak. Tapi jangan mengumbar aib, Pak. Itu kan tidak boleh, Pak. Saya tahu itu semua, Pak. dari Oh Pak Katolik. Herman, kebenaran harus disampaikan. Nah, Jangan benar Pak Herman. Itu mengumbar aib. Betul, setuju Kalau saya. antikristus kan tidak ada Gak di boleh itu Alkitab. didiam-diamkan itu. Oh, jangan Bu, jangan Bu. Jadi kalau antikristus